Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, apa kabar? Kita jumpa lagi. Kali ini Bunda mau sharing karena ada salah satu sobat yaitu Mbak Putri Salsabila itu request minta dibuatkan video bagaimana cara merawat Kamboja Jepang atau adenium supaya dia rajin berbunga ya. Jadi Bunda mau sharing pengalaman Bunda saja karena Bunda tuh bukan pakar untuk merawat tanaman-tanaman ini sebetulnya ya, tapi ini hanya sekedar hobi, dan hobi itu Bunda jalankan dengan sepenuh hati mungkin. Jadi tampaknya bunga-bunganya juga tidak rewel begitu, dan menurut Bunda hobi yang dijalankan dengan ikhlas itu tentu akan menghasilkan hasil yang baik ya. Nah, jadi sebelum Bunda sharing, Bunda mau tunjukkan sebagian besar dari koleksi Kamboja Jepang atau adenium yang Bunda miliki di rumah. Nah, kenapa baru sekarang Bunda bikin videonya, Mbak Putri ya? Karena Bunda tuh kalau bikin video maunya menunjukkan bahwa bunga Kambojanya memang sedang berbunga. Dan ketika Mbak Putri request itu Kamboja Jepang Bunda yang berbunga yang biasa saja, yang biasa, yang zaman dulu ya, yang model warna pink terus satu lapis bunga begitu kan. Nah, Bunda menunggu yang ini, yang dua ini, yang sangat cantik warnanya begitu ya, dan bervariasi sekali bentuk mahkotanya juga warna yang tidak biasa menurut Bunda ya. Jadi ini satu. Nah, ini dapat dari stek. Jadi Bunda kayaknya ini belum ada bonggolnya di dalam ya. Ini dapat dari stek, makanya pohonnya panjang lurus ya, dan belum pernah dipotong. Kemudian yang ini sudah berbonggol namun masih kecil karena memang masih muda. Lalu ini warnanya putih pink, lalu disambung dengan yang warnanya sedang berbunga sekarang yaitu merah merah darah kah atau merah marun. Yang jelas merahnya itu sangat cantik ya. Nah, kemudian yang ini sudah sangat lama umurnya, tapi sekarang dia menggugurkan daunnya semuanya. Bunda bingung juga kenapa. Ternyata setelah potnya dipindahkan, bagian bawahnya itu banyak semut api. Jadi mudah-mudahan dengan pemindahan ini dia akan kembali sehat seperti semula ya. Nah, ini Bunda kasih paku di sini supaya waktu awal-awal nanam dia tidak goyang ya, dan ternyata sampai sekarang posisinya mantap seperti ini. Nah, ini Kamboja Jepang biasa yang warnanya pink ya. Nah, yang ini bonggolnya sudah lumayan besar, dan ini juga yang biasa. Ini juga yang biasa, dan ini usianya sudah sangat lama, sudah puluhan tahun. Karena memang mungkin Bunda terlalu fokus ke tanaman lain, maka dia tidak kurang diperhatikan maksudnya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Kambojanya sehat walafiat ya, dan mudah-mudahan ke depan akan lebih bagus pertumbuhannya. Terus ini juga yang model lama dari biji, ini dari biji juga ya. Nah, ini udah puluhan tahun, sama mereka berdua ini satu usia ya. Nah kalau yang ini tuh lihat, ini warnanya putih satu lapis yang biasa, sangat cantik jika berbunga. Nah, sobat semuanya, untuk memelihara Kamboja Jepang menurut Bunda itu jauh lebih
mudah ya dibandingkan dengan merawat anggrek. Kenapa? Karena Kamboja Jepang ini adalah tanaman yang tahan banting. Maksudnya dia kadang kita apa ya, tidak terlalu perhatikan, berhari-hari bahkan berminggu-minggu tetap saja seperti itu. Meskipun tentunya pertumbuhannya tidak maksimal, tapi dia tidak akan sakit, mati atau rusak ya. Jadi tanaman Kamboja Jepang adalah salah satu tanaman hias yang wajib kita miliki menurut Bunda, karena memang selain perawatannya gampang, bunganya juga sangat cantik. Nah, bagaimana supaya Kamboja Jepang atau adenium kita rajin berbunga versi Bunda ya? Karena mungkin bagi yang pakar-pakar, yang lebih pakar itu punya resep yang lain begitu ya. Kalau versi Bunda ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama tentu itu adalah medianya. Media itu sangat penting karena media kan tempat melekatnya akar. Sedangkan akar itu adalah bagian dari tanaman yang fungsinya untuk menyerap makanan kan, menyerap air dan mineral kan. Kalau makanan kan dibuatnya di daun gitu ya. Jadi kalau medianya bermasalah, tentu tanamannya juga akan terganggu pertumbuhannya karena air dan mineralnya tidak terserap dengan maksimal. Nah, bukan kaktus ya, mau bilang kaktus Bunda. Kamboja atau Kamboja Jepang adalah tanaman yang harus ditanam dalam media yang porus. Media yang porus di mana kecenderungan harus lebih banyak pasirnya daripada yang lainnya. Mengingat habitat asli dari Kamboja ini adalah daerah panas. Jadi Bunda di sini menggunakan sekam yang dicampur dengan pupuk kandang lalu dengan pasir malang ya. Kalau tidak punya pasir malang bisa pakai pasir yang biasa gitu ya. Nah, tentu komposisinya pasirnya lebih banyak daripada pupuk kandang dan sekamnya. Bisa perbandingannya pasirnya 2, yang lainnya 1. Seperti ini ya. Jadi dia kering. Nah, ini pasirnya lebih halus tapi tetap pasir ini. Ini juga pasir. Seperti itu ya. Nah, kemudian penyiraman. Nah, kalau Kamboja Jepang ini tidak suka air yang berlebihan. Jadi kita tidak terlalu repot dalam hal penyiraman. Bisa kita siram 2 hari sekali, ya kan? Nah, kalau musim panas mungkin sehari sekali. Kalau panasnya banget ya. Kalau sedang 2 hari sekali. Kalau musim hujan 3 hari sekali. Dengan jumlah air yang disiram harus secukup, artinya tidak usah banyak, cukup saja ya. Nah, cukup artinya cukupnya itu cukup untuk dia menyerap air dan mineral, tidak usah sampai terendam banjir airnya, karena nanti justru akan menyebabkan tanaman ini menjadi busuk ya. Nah, jadi itu gampang atau mudahnya merawat Kamboja Jepang ya. Nah, lalu yang ketiga tentunya pemupukan ya. Pemupukan itu seperti biasa Bunda pakainya NPK. Jadi kan Bunda sering bilang di video-video sebelumnya bahwa masa pertumbuhan dari tanaman itu kan ada 2. Ada masa dia tumbuh dari bayi begitu ya sampai remaja, dewasa, lalu nanti dia siap berbunga. Ketika dia tumbuh sampai masa dari bayi sampai masa dewasa, kita beri pupuk NPK yang kaya akan nitrogen ya, yang N-nya tinggi supaya batang, akar dan daun itu terpicu tumbuh secara maksimal. Namun ketika nanti dia sudah dewasa, kita tahu dia dewasanya kapan? Ketika tentu dari segi ukuran pohon ya. Kalau begini jelas semuanya sudah dewasa. Nah, jadi sudah banyak tunas, sudah siap untuk berbunga. Nah, kita berikan dia pupuk NPK, di mana NPK yang kita gunakan yang kadar P dan K-nya tinggi.
Jadi jika P dan K-nya tinggi, maka tanaman kita akan terpacu untuk membentuk bunga. Ya. Kemudian yang berikutnya, pemangkasan. Ya kan? Jadi pemangkasan itu sangat penting. Selain tujuannya agar tanaman kita bentuknya bagus, indah, proporsional, nyaman dipandang, ya kan? Nah, pemangkasan juga bertujuan untuk memicu pertumbuhan tunas, ya. Nah, jadi kalau awalnya Kamboja ini dia akan tumbuh memanjang seperti ini, dia tumbuhnya memanjang seperti itu. Bunda potonglah di sini ya, di sini Bunda potong dulu. Ini udah sekian puluh tahun yang lalu, belasan lah kali ya. Bunda potong terus tunas tumbuh 4. Nah nanti udah 4 tumbuh, kalau kira-kira kita anggap terlalu panjang dan tidak proporsional, bisa kita potong lagi, ya kan? Setiap potongan bekas potongan itu nanti akan memunculkan tunas baru. Nah, tunas baru itu yang muncul jika kita bantu dengan pemberian pupuk yang kayak P dan K-nya, dia terus akan membawa bunga. Nah, ini kan udah nih. Ini bunga nih. Tuh, tapi masih kecil. Ini bunga, ya. Nah, seperti itulah. Sobat ya, Mbak Putri atau sobat yang lain. Jadi supaya dia berbunga, coba kita picu terbentuknya tunas-tunas baru. Lalu setelah kita potong supaya tunasnya cepat tumbuh dan banyak, ya kita bantu dengan pemberian pupuk begitu ya. Nah, lalu yang terakhir yang tidak kalah penting adalah pencahayaan ya. Jadi Kamboja ini sangat menyukai cahaya. Dia suka cahaya matahari ya. Kalau mau diletakkan di tempat yang langsung terkena cahaya, artinya tidak ada naungan ya, itu boleh. Mau diletakkan yang ada naungannya juga boleh. Kalau Bunda nih ada naungannya, tapi dia terkena cahaya langsung di pagi hari dan sore hari. Jadi kalau ketika sedang bikin video memang dia sedang terlindungi ya, karena sekarang sekitar jam 10 lewat lah, hampir jam 11, mataharinya di atas ya, tidak di samping, tidak di barat, tidak di timur. Nah, jadi dengan kondisi yang Bunda sebutkan tadi ya, ada 5 faktor, yaitu tadi media, kemudian yang kedua apa tadi? Penyiraman, pemangkasan, pemupukan, pencahayaan. Mudah-mudahan Kamboja Jepang kalian atau adenium itu akan tumbuh baik dan mempersembahkan banyak bunga ya, seperti ini. Nanti kalau sudah pinter mungkin bisa disambung supaya dalam satu pohon akan membentuk banyak variasi bunga ya. Demikian sobat semuanya tentang bagaimana merawat dan membuat Kamboja Jepang kita selalu berbunga. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat. Terima kasih sudah mampir ke channel Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.